Selamat datang di arah baru. Hidup tidak selalu teratur. Seringkali kita berjalan di antara tumpukan rencana yang gagal, harapan yang retak, dan arah yang kabur. Tapi justru dari kekacauan itulah, arah baru bisa dilahirkan jika kita mau berhenti sejenak dan mulai menata kembali langkah kita. Para filsuf Stoik mengajarkan, kita tidak mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan pikiran, sikap, dan fokus kita. Dan ketika fokus kita jernih, hidup mulai menemukan bentuknya kembali. Channel ini hadir bukan untuk memberikan jalan pintas, tapi untuk mengajakmu menyusun kembali hidup dengan ketenangan, keberanian, dan keteguhan. Karena keberhasilan bukan soal kecepatan, tapi soal arah yang tepat. Ini adalah arah baru. Saatnya ubah kekacauan menjadi keberhasilan. Dengan cara paling sederhana, mulai menata pikiranmu hari ini. Kita tidak bisa membangun sesuatu yang kokoh di atas tanah yang kita tolak keberadaannya. Begitu pula hidup. Kita tidak bisa menata hidup jika kita sendiri masih menyangkal bahwa ada kekacauan di dalamnya. Kekacauan hidup tidak selalu terlihat seperti bencana besar. Kadang ia hadir dalam bentuk kecil yang terus berulang. Jadwal yang kacau, emosi yang tidak stabil, keputusan yang tertunda, pikiran yang melompat-lompat dari satu kecemasan ke kecemasan berikutnya. Ia hadir diam-diam, tapi perlahan melumpuhkan arah hidup kita. Dan yang lebih berbahaya dari kekacauan itu sendiri adalah saat kita pura-pura tidak melihatnya. Mengakui bahwa hidup kita sedang tidak baik-baik saja, bukan tanda kegagalan. Justru itu adalah keberanian pertama dalam proses perubahan. Karena hanya dengan menyadari kondisi kita dengan jujur, kita bisa mulai mengambil langkah nyata untuk menatanya kembali. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan, jangan buang tenaga untuk mengutuk kekacauan yang terjadi. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai bagian dari proses hidup manusia. Lihatlah kekacauan bukan sebagai musuh yang harus dibenci, tapi sebagai medan latihan untuk mengasah kejernihan pikiran, melatih keteguhan sikap, dan menguatkan karakter. Kita terlalu sering menghindari rasa tidak nyaman yang datang dari mengakui bahwa hidup kita berantakan. Padahal rasa tidak nyaman itu adalah panggilan jiwa, bahwa ada sesuatu yang harus kita benahi. Dan semakin kita mengabaikannya, semakin keras dunia akan mengguncang kita sampai kita mau melihat kenyataan apa adanya. Menyerah pada kekacauan adalah pilihan, tapi begitu pula dengan memilih untuk bangkit darinya. Pilihan pertama hanya memberi kita lebih banyak penyesalan, sementara pilihan kedua memberi kita kesempatan untuk tumbuh. Tidak harus sempurna, tidak harus cepat, tapi cukup dengan satu niat yang jujur. Aku ingin hidupku lebih terarah dari hari ini. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi sedikit yang bersedia duduk diam dan melihat berapa banyak yang selama ini mereka abaikan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka takut. Takut mengakui bahwa sebagian besar kekacauan itu lahir dari keputusan mereka sendiri. Dan disinilah kita belajar pelajaran penting dari Stoikisme, bahwa perubahan bukan tentang mengendalikan dunia luar, melainkan mengembalikan kepemilikan atas dunia dalam. Saat kita berani jujur melihat betapa berantakannya ruang batin kita, disitulah kekuatan sejati lahir. Hidup bukan tentang selalu tenang, tapi tentang berani mengatur ulang langkah di tengah kekacauan. Karena di balik kekacauan itu ada pelajaran. Dan di balik pelajaran ada arah baru yang menanti untuk dijalani. Maka jika hari ini kamu merasa hidupmu sedang tak tertata, jangan larikan diri, berhenti sejenak. Tatap apa yang sebenarnya terjadi. Bersikap jujurlah pada dirimu sendiri. Karena itulah awal dari semua arah yang baru. Fokus adalah harta yang tak kasat mata. Ia tidak berbunyi, tidak mencolok, tidak mudah dibanggakan di hadapan orang lain, tapi justru disitulah kekuatannya. Fokus adalah benteng terakhir yang menjaga kita dari menjadi manusia yang kehilangan arah. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu berlomba untuk mencuri perhatian kita. Dunia tidak lagi bergerak pelan, segalanya mendesak, cepat, dan riuh. Satu notifikasi bisa menggeser niat, satu gangguan kecil bisa menunda 1 jam kerja yang berarti. Kita tidak kekurangan waktu, tapi kita sering kehilangan kepemilikan atas waktu itu karena fokus kita tercerai-berai. Fokus bukan sekadar kemampuan teknis untuk berkonsentrasi. Ia adalah cerminan dari siapa yang sedang memegang kendali atas hidup kita.
Apakah kita yang mengatur arah pikiran kita, atau justru dunia luar yang menggiringnya kemana saja tanpa kita sadari? Dalam pandangan filsuf Stoik seperti Seneca, waktu adalah aset paling berharga yang sering disia-siakan tanpa rasa bersalah. Dan bentuk tertinggi dari menjaga waktu adalah dengan menjaga perhatian kita. Karena manusia tidak benar-benar hidup dalam hari-hari yang panjang, tapi dalam momen-momen yang dijalani dengan kesadaran penuh. Saat kita fokus, kita sedang mengatakan pada dunia, "Aku memegang kendali atas pikiranku." Dan saat kita kehilangan fokus, kita perlahan mengizinkan dunia menarik kita menjauh dari hal-hal yang sebenarnya penting. Mungkin bukan karena kita malas, tapi karena kita belum sepenuhnya menjadi tuan atas diri sendiri. Fokus adalah bentuk kepemilikan paling pribadi, karena hanya kita yang tahu kemana perhatian kita pergi setiap hari. Dan hanya kita yang bisa jujur apakah hidup ini sedang diarahkan atau sekadar terbawa arus. Menata hidup berarti mulai menjaga fokus, mulai memilah apa yang layak mendapat perhatian dan apa yang harus kita tinggalkan. Dan ini tidak akan pernah mudah, karena fokus menuntut kita untuk berkata tidak pada banyak hal yang tampak menyenangkan, tapi sebenarnya mengganggu perjalanan kita. Fokus juga bukan soal bekerja terus-menerus tanpa henti, tapi soal menempatkan energi di tempat yang tepat. Saat kamu bersama keluarga, hadir sepenuhnya. Saat kamu bekerja, beri perhatian penuh. Dan saat kamu butuh istirahat, jangan merasa bersalah karena tidak produktif. Karena fokus bukan tentang terus bergerak, tapi tentang kejelasan arah dan kehadiran penuh dalam tiap langkah. Banyak orang ingin perubahan besar dalam hidupnya, tapi tak sadar bahwa perubahan itu dimulai dari hal sekecil, menjaga pikiran agar tidak terpecah-pecah. Apa gunanya memiliki rencana besar jika kamu tidak punya ruang tenang untuk mewujudkannya? Itulah sebabnya, dalam Stoikisme, menjaga pikiran dari distraksi dianggap sebagai bentuk kehormatan. Marcus Aurelius bahkan menulis, "Jangan biarkan pikiranmu dirampas oleh hal-hal kecil, karena ketika kamu kehilangan fokus, kamu sedang kehilangan hidupmu." Hari ini mungkin hidupmu terasa rumit, tapi lihat kembali, berapa banyak dari kekacauan itu datang karena perhatianmu tersebar ke begitu banyak hal. Berapa banyak keputusan ditunda hanya karena kamu terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak benar-benar penting. Jadi mulailah dari sini. Ambil kembali kepemilikan atas dirimu dengan menjaga fokus. Matikan distraksi, kurangi kebisingan, perjelas prioritas. Karena ketika kamu bisa menjaga fokusmu, kamu bukan hanya sedang menyusun hidup yang lebih terarah, tapi kamu sedang memperkuat otoritas atas dirimu sendiri, dan tidak ada bentuk kekuatan pribadi yang lebih nyata dari itu. Ketika hidup terasa berantakan, insting pertama kita adalah berusaha mengendalikan segalanya sekaligus. Kita ingin semua masalah selesai hari ini. Kita ingin semua orang memahami, semua situasi membaik, dan dunia luar mengikuti keinginan kita. Tapi itulah awal dari kelelahan yang sia-sia. Karena dalam hidup ini, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dan semakin keras kita memaksa, semakin dalam kita terjebak dalam rasa frustrasi dan putus asa. Inilah pelajaran pertama yang diajarkan Stoikisme. Bedakan dengan jelas antara apa yang berada di bawah kendalimu dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa memastikan cuaca cerah saat hari penting tiba. Kita tidak bisa menjamin bahwa dunia akan selalu adil, tapi kita selalu bisa mengatur bagaimana kita merespons semua itu. Kita bisa mengatur kebiasaan kita, waktu bangun kita, cara kita berbicara, dan sikap kita saat situasi menjadi sulit. Jika hidupmu terasa kacau, jangan mulai dari hal-hal besar yang sulit kamu ubah. Mulailah dari yang bisa kamu sentuh, meja kerja yang berantakan, ponsel yang penuh notifikasi tak penting, jadwal tidur yang berantakan, atau pikiran yang selalu melompat ke masa depan. Rapikan yang kecil dan kamu sedang melatih otot kendali diri. Rapikan ruang fisikmu dan kamu sedang menciptakan ruang batin yang lebih tenang. Karena keteraturan luar sering mencerminkan keteraturan dalam. Dan dari situlah kita bisa membangun momentum. Terkadang kita terjebak dalam ilusi bahwa perubahan besar butuh langkah besar. Padahal perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bayangkan seseorang yang memulai harinya dengan merapikan tempat tidur, membersihkan mejanya,
menuliskan 3 prioritas hari itu, dan menyisihkan waktu 5 menit untuk diam dalam keheningan. Terdengar sederhana, bahkan remeh. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada pernyataan yang kuat. Aku memegang kendali atas hariku, bukan hariku yang mengendalikan aku. Dan ketika tindakan-tindakan kecil itu dilakukan secara konsisten, maka yang berubah bukan hanya situasi, tapi identitas. Dari seseorang yang merasa kewalahan, menjadi seseorang yang punya kendali. Dari korban keadaan, menjadi pemimpin atas hidupnya sendiri. Kamu mungkin tidak bisa merapikan seluruh isi dunia hari ini, tapi kamu bisa memilih untuk merapikan isi kepalamu. Kamu bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan menanyakan dengan jujur, apa yang sebenarnya bisa aku lakukan hari ini untuk membawa hidupku ke arah yang lebih tertata? Mungkin jawabannya sederhana. Kurangi waktu media sosial, rapikan catatan keuanganmu, selesaikan pekerjaan yang tertunda, atau minta maaf pada seseorang yang selama ini kamu abaikan. Dan dari langkah-langkah kecil itu akan lahir rasa hormat pada diri sendiri. Sebuah rasa hormat yang tumbuh bukan karena hasil, tapi karena usaha yang nyata untuk mengatur apa yang bisa diatur. Marcus Aurelius menulis, lakukan apa yang harus kamu lakukan, dan lakukan dengan cara yang benar. Segala sesuatu yang lain, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Itu bukan seruan untuk pasrah. Itu adalah ajakan untuk berfokus pada kekuatan kita yang sebenarnya, tindakan sadar dalam batas kendali kita sendiri. Jadi hari ini, jangan buang energi untuk mengatur yang tidak bisa kamu ubah. Jangan habiskan waktumu menyesali hal-hal yang berada di luar genggamanmu. Alihkan tenagamu ke dalam. Rapikan apa yang kamu bisa, karena dari sanalah ketenangan dibangun, dan dari ketenangan itulah arah hidup mulai terbentuk. Hari ini semakin banyak orang terlihat sibuk, tapi semakin sedikit yang benar-benar bergerak maju. Di balik tumpukan jadwal, pertemuan daring, notifikasi yang tak pernah berhenti, dan aktivitas yang padat sepanjang hari, terkadang kita sedang menyembunyikan satu kenyataan pahit. Kita kehilangan arah. Kita hidup dalam zaman kebisingan. Bukan hanya suara fisik yang mengganggu, tapi kebisingan mental, pikiran yang tidak pernah diam, tuntutan sosial yang terus memanggil, dan ekspektasi eksternal yang terus membayangi. Kita menyamakan kesibukan dengan kemajuan. Kita menyangka bahwa semakin banyak yang dilakukan, semakin produktif hidup ini. Padahal, semakin sibuk seseorang tanpa arah yang jelas, semakin besar kemungkinan dia sedang menjauh dari hal-hal yang paling penting. Stoikisme mengajarkan kita untuk menilai sesuatu bukan dari tampilannya, tetapi dari esensinya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan terjebak dalam kesibukan orang-orang yang tidak tahu kemana mereka pergi. Betapa sering kita menjadi seperti itu, terlihat bergerak, tapi dalam lingkaran yang sama, berpindah dari satu tugas ke tugas lain tanpa jeda, mengejar pencapaian demi pengakuan. Mengejar kesibukan demi meredam kegelisahan dalam diri. Tapi kesibukan tanpa kejelasan arah adalah bentuk pelarian. Ia memberi ilusi bahwa kita sedang melakukan sesuatu, padahal kita hanya sedang berlari menjauh dari keheningan yang seharusnya kita hadapi. Karena dalam keheningan, kita dipaksa untuk melihat isi pikiran kita. Kita dipaksa untuk mengakui bahwa ada yang belum selesai, ada luka yang belum pulih, ada rencana yang tak pernah benar-benar dimulai. Dan itu menakutkan bagi banyak orang. Maka mereka memilih kebisingan. Mereka memilih layar yang terus menyala, suara yang terus mengisi waktu, dan rutinitas yang tak menyisakan ruang untuk diam. Tapi produktivitas sejati tidak lahir dari seberapa banyak yang kamu lakukan, melainkan dari seberapa berarti yang kamu kerjakan. Dan makna itu hanya muncul ketika kamu benar-benar hadir dalam pekerjaanmu, dengan fokus yang utuh dan tujuan yang jelas. Kebisingan membuatmu reaktif, keheningan membuatmu reflektif, dan hanya dari refleksi lahir arah hidup yang sejati. Jika hari ini kamu merasa lelah, bukan karena terlalu banyak yang kamu kerjakan, tapi karena kamu jarang benar-benar hadir dalam apa yang kamu kerjakan. Tubuhmu bergerak, tapi pikiranmu terseret kemana-mana, dan disitulah energi bocor tanpa terasa. Maka tenanglah, ambil jeda, diam sejenak, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya penting hari ini? Apa yang sedang aku kejar? Dan kemana sebenarnya aku ingin pergi dalam hidup ini?
Produktivitas bukan tentang kecepatan. Ia tentang kesadaran. Dan kesadaran hanya bisa tumbuh dalam ruang yang hening, bukan dalam riuh yang tak terkendali. Jangan takut untuk menolak kebisingan. Jangan merasa bersalah karena memilih diam. Karena dalam diam, kamu bisa mendengar kembali suara hatimu sendiri. Dan suara itu jauh lebih penting daripada apapun yang dunia teriakkan padamu. Jadi, jangan tertipu oleh keramaian yang tampak sibuk. Hidupmu tidak perlu penuh untuk menjadi bermakna. Ia hanya perlu jernih. Dan kejernihan itu lahir dari keberanian untuk menjauh dari kebisingan dan kembali kepada arah yang sebenarnya kamu inginkan. Dalam perjalanan hidup, arah lebih penting daripada kecepatan. Sebab seberapa cepat pun kamu melangkah, jika arahmu keliru, maka kamu hanya menjauh lebih jauh dari tempat yang seharusnya kamu tuju. Dan untuk menentukan arah yang benar, kita membutuhkan sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak mudah berubah oleh tekanan sekitar. Itulah yang disebut dengan nilai. Nilai bukan sekadar prinsip yang kita hafal. Nilai adalah dasar dari segala keputusan. Ia adalah kompas batin yang diam-diam membentuk cara kita bersikap, bertindak, dan memilih. Tanpa nilai yang jelas kita mudah terseret. Terseret oleh opini orang lain, tren sesaat, atau keinginan yang tak pernah tuntas. Kita menjadi reaktif, bukan reflektif. Kita bergerak, tapi tanpa jiwa. Dalam pandangan stoikisme, hidup yang baik bukanlah hidup yang kaya, terkenal, atau disanjung, tapi hidup yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, itulah 4 nilai utama stoik. Nilai-nilai ini tidak usang oleh zaman. Mereka tidak bisa dibeli atau dipamerkan, tapi mereka membentuk karakter yang utuh. Cobalah renungkan ini. Saat kamu berada di tengah dilema, apa yang kamu pegang? Ketika semua orang memilih jalan yang mudah, apa yang membuatmu tetap teguh? Ketika hidup sedang tidak berpihak padamu, apa yang membuatmu terus berjalan tanpa menyerah? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah nilai. Sayangnya, banyak orang tidak pernah benar-benar mendefinisikan nilai hidupnya sendiri. Mereka hidup dengan nilai yang dipinjam dari keluarga, lingkungan, media sosial, atau tekanan sosial. Dan karena itu, mereka mudah goyah. Mereka kehilangan diri di tengah keramaian dan akhirnya hidup untuk menyenangkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Padahal hanya dengan mengenali nilai-nilai yang paling kita yakini, kita bisa hidup dengan arah yang pasti. Kita bisa berkata tidak dengan tenang karena kita tahu apa yang kita jaga. Kita bisa menolak kompromi yang merugikan integritas karena kita tahu apa yang kita belak. Dan kita bisa merasa damai bukan karena hidup tanpa rintangan, tapi karena kita tidak mengkhianati diri sendiri. Menentukan nilai hidup bukan perkara instan. Ia membutuhkan kejujuran brutal terhadap diri sendiri. Ia menuntutmu untuk bertanya, apa yang paling penting bagiku? Siapa aku tanpa semua pencapaian dan pengakuan luar? Jika semua hal luarku diambil, apa yang tetap ingin aku bawa dalam diriku? Nilai bukan teori, melainkan arah. Nilai adalah jawaban dari pertanyaan, apa yang akan aku pertahankan bahkan ketika tak ada yang melihat? Jika kamu memegang kejujuran sebagai nilai, maka kamu tetap jujur meski tak ada yang akan tahu kebohonganmu. Jika kamu memegang ketekunan, maka kamu akan tetap melangkah, bahkan ketika hasil belum tampak. Dan dalam dunia yang terus berubah, nilailah yang menjaga kita tetap utuh. Bukan pencapaian, bukan penilaian, bukan validasi, tapi kompas batin yang terus berbisik. Inilah arahmu. Jangan lari dari yang benar hanya karena yang salah tampak lebih mudah. Maka mulailah hari ini. Tuliskan 3-5 nilai yang ingin kamu pegang dalam hidup. Uji nilai itu dengan tindakanmu. Dan tanyakan setiap malam, apakah aku sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai itu hari ini? Karena hidup yang tertata bukan hanya soal rencana, tapi soal dasar yang kuat untuk setiap pilihan yang kamu ambil. Dan dasar itu adalah nilai. Nilai membentuk keputusan. Keputusan membentuk tindakan. Dan tindakan yang selaras dengan nilai, itulah yang menciptakan hidup yang bermakna. Dalam hidup, kita diajarkan untuk waspada terhadap badai besar. Namun seringkali kita gagal menyadari bahwa yang paling sering menggagalkan kita bukan badai besar itu, melainkan gangguan kecil yang tak terlihat. Gangguan yang masuk diam-diam,
sopan, bahkan menyenangkan. Ia tidak menghancurkan dalam sekejap, tapi menggerus perlahan, dan kita tidak menyadarinya. Sampai waktu dan fokus kita hilang begitu saja. Gangguan yang halus inilah yang paling berbahaya. Karena ia menyamar sebagai hal sepele, padahal perlahan mematikan ketegasan kita. Sebuah pesan yang dibalas di tengah pekerjaan penting, sekilas membuka media sosial hanya untuk melihat sebentar, sebuah ajakan hangout yang sebenarnya bisa ditunda, atau perasaan bersalah saat ingin mengambil waktu untuk diri sendiri. Gangguan ini tidak datang untuk merusak secara terang-terangan. Mereka datang membawa wajah yang ramah seolah-olah memberi jeda, hiburan, atau bahkan bentuk kasih sayang. Namun tanpa kita sadari, mereka mengambil apa yang paling berharga. Perhatian kita, waktu kita, dan arah hidup kita. Dalam filosofi Stoikisme, perhatian adalah salah satu bentuk kekayaan paling penting. Karena apa yang kita perhatikan akan tumbuh. Jika kita memperhatikan gangguan, maka gangguan itu akan semakin besar. Jika kita memperhatikan yang esensial, maka nilai dan keteguhan dalam diri akan ikut berkembang. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu terpecah oleh hal-hal kecil, bagaimana mungkin kamu berharap mengatur hal besar?" Ini bukan soal menjadi kaku atau menolak seluruh hal kecil dalam hidup, tetapi soal kemampuan memilih mana yang layak mendapatkan ya, dan keberanian untuk berkata tidak pada sisanya tanpa merasa bersalah. Karena tidak semua gangguan datang dari luar. Banyak yang muncul dari dalam. Rasa ingin menyenangkan semua orang, takut kehilangan momen sosial, atau ilusi bahwa kita akan kehabisan hal menarik jika tak selalu terhubung. Belajar berkata, tidak adalah bentuk kepemimpinan diri. Kamu sedang mengatakan bahwa hidupmu punya arah. Kamu tidak bersedia mengorbankan waktu hanya karena takut dianggap sombong atau merasa bersalah menolak ajakan yang tak mendesak. Dan ini bukan perkara mudah, karena tidak yang kamu ucapkan hari ini bisa membuatmu kehilangan peluang jangka pendek, tapi justru membuka ruang bagi pencapaian jangka panjang yang lebih bermakna. Orang yang bisa berkata tidak bukan berarti tidak peduli, tapi karena ia sudah tahu betul apa yang ingin ia jaga dalam hidupnya. Lihat ke sekelilingmu. Berapa banyak waktu terbuang untuk hal-hal yang tidak kamu rencanakan, tapi kamu setujui hanya karena tidak enak hati. Berapa banyak energi mental habis untuk percakapan yang tidak membawa pertumbuhan, tapi kamu ikuti hanya karena takut dianggap tidak ramah. Dalam dunia yang terus menuntut atensi kita, keberanian untuk berkata tidak adalah bentuk perlindungan. Ia bukan menolak dunia, tapi menjaga prioritas. Ia bukan tentang mengasingkan diri, tapi tentang mengenali batas. Dan ketika kamu tahu apa yang penting, maka kamu tidak akan merasa bersalah untuk melewatkan hal-hal yang remeh. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menolak dunia, tapi untuk memilih dengan sadar di tengah dunia yang penuh kebisingan. Untuk menjalani hidup yang padat makna, bukan hanya padat kegiatan. Maka, jika kamu ingin menata hidupmu, belajarlah berkata tidak dengan tenang. Karena setiap tidak yang kamu ucapkan pada gangguan adalah ya yang kamu berikan untuk fokus, pertumbuhan, dan ketenangan batin. Pikiran manusia memiliki dua kebiasaan yang sulit dihentikan. Menoleh ke belakang dan menerka ke depan. Kita menghidupkan kembali kesalahan yang telah lewat dan menciptakan ketakutan dari hal-hal yang belum terjadi. Dua kutub ini, penyesalan dan kecemasan, membentuk kekacauan batin yang seringkali membuat kita lupa satu hal. Hidup hanya bisa dijalani di saat ini. Penyesalan adalah beban masa lalu. Ia terus menarikmu mundur, memperdengarkan ulang semua keputusan yang keliru, semua kata-kata yang tak seharusnya diucapkan, semua peluang yang tak sempat diambil. Penyesalan adalah suara yang berbisik. Anda seharusnya bisa lebih baik dari ini. Sedangkan kecemasan adalah ketakutan akan masa depan. Ia bukan soal apa yang terjadi, melainkan tentang apa yang mungkin terjadi. Ia menayangkan skenario-skenario buruk dalam pikiran, membuat kita gelisah, bahkan sebelum langkah pertama diambil. Kedua-duanya, penyesalan dan kecemasan, menggerogoti kapasitas kita untuk hidup dengan penuh kehadiran. Dan keduanya tidak berada dalam kendali kita. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum datang. Yang bisa kita sentuh, kendalikan, dan pilih adalah saat ini.
Filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius berulang kali menekankan, jangan biarkan hal-hal yang tidak berada di bawah kendalimu menguasai ruang dalam pikiranmu. Karena apapun yang menguasai pikiranmu akan mengarahkan hidupmu. Jika pikiranmu dikuasai penyesalan, maka kamu akan hidup dengan rasa bersalah, merasa tidak pantas untuk kebahagiaan, dan menolak peluang karena merasa belum menebus masa lalu. Jika pikiranmu dipenuhi kecemasan, maka kamu akan menunda, ragu-ragu, dan sulit membuat keputusan karena selalu membayangkan kegagalan yang belum tentu terjadi. Maka langkah pertama untuk menata hidup adalah membersihkan ruang batinmu dari dua beban ini. Bukan dengan melupakannya secara paksa, tetapi dengan memahami tempatnya secara bijak. Penyesalan adalah guru, bukan penjara. Ambil pelajarannya, lalu lepaskan sisanya. Tidak ada manfaatnya terus memutar ulang hal yang tidak bisa diubah. Kamu telah melakukan yang kamu mampu dengan pemahamanmu saat itu. Dan hari ini, kamu punya kesempatan untuk memilih lebih baik. Kecemasan, di sisi lain, adalah tanda bahwa kamu sedang ingin mengontrol sesuatu yang belum terjadi. Lalu kamu dihukum oleh bayangan yang belum nyata. Padahal satu-satunya cara menghadapi masa depan adalah dengan menghadirkan dirimu sepenuhnya di hari ini. Saat kamu membersihkan pikiran dari beban yang tidak relevan, kamu mulai melihat dengan lebih jernih. Kamu bisa mendengar suara hatimu lagi. Kamu bisa membuat keputusan tanpa dibayangi rasa takut atau bersalah. Dan di sanalah hidup yang tertata dimulai. Latihlah pikiranmu untuk kembali ke saat ini. Melalui napas yang teratur, melalui jurnal yang jujur, melalui percakapan batin yang penuh kasih, bukan penghakiman. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku lakukan hari ini yang berada dalam kendaliku? Lalu lakukan itu dengan sepenuh hati. Hidup bukan tentang membetulkan masa lalu, bukan pula tentang menjamin masa depan. Hidup adalah tentang mengisi hari ini dengan kesadaran dan keberanian, agar masa depan yang kita tuju tidak dibangun dari kegelisahan, melainkan dari fondasi ketenangan dan kejelasan. Jadi, jika kamu ingin menata hidupmu, mulailah dengan menata pikiranmu. Singkirkan suara penyesalan yang terus memanggilmu kembali. Redam bisikan kecemasan yang terus mendorongmu ke tepi ketakutan, dan hadirkan dirimu sepenuhnya di sini dan sekarang, karena satu-satunya tempat di mana hidup bisa diperbaiki adalah di detik ini juga. Kebanyakan orang menginginkan perubahan besar, hidup yang lebih teratur, tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih tenang. Namun sayangnya mereka menunggu momentum besar untuk memulainya. Menunggu tanggal 1, menunggu awal bulan, menunggu tahun baru, menunggu semangat tiba seolah perubahan sejati adalah hasil dari letupan semangat sesaat. Padahal perubahan sejati bukan datang dari ledakan, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan kesadaran penuh. Bukan dari aksi besar yang jarang terjadi, tapi dari tindakan sederhana yang dilakukan setiap hari dengan konsistensi dan arah yang jelas. Kebiasaan kecil adalah pondasi dari ketenangan batin dan keberhasilan yang tahan lama. Ia membangun struktur tak terlihat yang menopang hidupmu. Ia menciptakan ritme, pola, dan rasa aman bahwa hidupmu bukan hanya berjalan, tapi diarahkan. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Tentukan dulu siapa kamu ingin menjadi, lalu buktikan itu dalam tindakan yang kecil, namun konsisten. Karena tidak ada identitas yang terbentuk tanpa kebiasaan yang mendukungnya. Kita tidak tiba-tiba menjadi pribadi yang kuat, disiplin, atau tenang. Kita menjadi itu karena kita melatihnya hari demi hari. Bayangkan ini, seseorang yang bangun 10 menit lebih awal setiap pagi untuk duduk diam dalam keheningan. Ia tidak sedang melakukan hal besar, tapi dalam kesunyian itu, ia sedang melatih pikirannya. Ia sedang mengatur ulang napasnya. Ia sedang menciptakan ruang antara stimulus dan respons, sebuah prinsip utama dalam stoikisme. Dari kebiasaan kecil itu, lahir kejernihan. Dan dari kejernihan, lahir keputusan yang lebih baik. Sebaliknya, orang yang menunda-nunda perubahan sambil menunggu momen sempurna akan terjebak dalam siklus kecemasan. Karena setiap kali ia gagal memulai, rasa bersalah tumbuh. Dan dari rasa bersalah, lahir keraguan pada diri sendiri. Rasa tidak mampu, dan pada akhirnya
muncul keyakinan keliru bahwa aku memang tidak bisa berubah. Padahal ia bukan gagal karena kurang mampu, tapi karena terlalu mempersulit langkah awal. Terlalu menuntut kesempurnaan sejak hari pertama. Terlalu ingin langsung melihat hasil besar dan melupakan bahwa setiap keberhasilan dimulai dari kebiasaan kecil yang bahkan tak terlihat oleh orang lain. Dalam stoikisme, kekuatan bukan tentang mengendalikan hal besar, tapi tentang menguasai diri dalam hal-hal kecil, mengatur tidur, mengurangi bicara yang tidak perlu, mengendalikan reaksi saat marah, menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu mood datang. Itu semua adalah bentuk latihan jiwa, dan latihan ini hanya bisa dilakukan dengan kebiasaan. Bukan teori, bukan niat kosong, tapi tindakan kecil yang dikerjakan dengan kesadaran. Kebiasaan kecil yang baik adalah jangkar saat pikiranmu diterpa badai. Saat dunia terasa kacau, kebiasaan itu menjadi pengingat bahwa kamu masih memegang kendali. Kamu masih punya struktur, masih punya disiplin, dan itu sudah cukup untuk menjaga dirimu dari tenggelam dalam kekacauan. Jadi mulailah dari yang paling sederhana, merapikan tempat tidur, menuliskan 3 hal yang ingin diselesaikan hari ini, minum air putih saat bangun tidur, berjalan kaki 10 menit tanpa ponsel, berdiam sejenak sebelum tidur, mengevaluasi hari tanpa menghakimi diri. Kecil? Iya, tapi saat dilakukan setiap hari, kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk ulang dirimu, mengangkatmu dari kecemasan yang samar dan menggantinya dengan rasa kendali yang tenang. Karena orang yang punya kebiasaan adalah orang yang tahu bahwa hidup tidak ditentukan oleh motivasi sesaat, tetapi oleh arah yang dipilih secara sadar setiap hari, meski dalam langkah yang paling kecil sekalipun. Manusia modern sering menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya fokus, atas pikiran yang kacau, atas hari-hari yang terasa tidak produktif. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Lingkungan adalah cermin yang diam-diam membentuk kualitas pikiran kita. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan setiap hari mempengaruhi kualitas keputusan kita. Pikiran yang ingin tenang tak akan tumbuh dengan subur di ruang yang berantakan. Fokus yang ingin dijaga akan sulit bertahan jika setiap 5 menit kita tergoda oleh suara notifikasi, visual-visual digital yang tak berhenti menyala, atau suasana sosial yang penuh tekanan tak kasat mata. Lingkungan bukan hanya soal tempat tinggal, ia adalah keseluruhan sistem di sekitar kita. Ruang kerja, teman-teman yang kita ajak bicara, pola interaksi kita dengan teknologi, hingga cara kita mengatur tempat tidur setiap pagi. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting. Perhatikan apa yang kamu izinkan untuk masuk ke dalam pikiranmu. Dan itu sangat berkaitan dengan lingkungan. Karena apa yang masuk ke dalam pikiran, entah berupa informasi, kebisingan, atau energi dari orang-orang di sekitar, akan membentuk arah tindakanmu. Dan dari tindakanmu, hidupmu terbentuk. Maka penting untuk bertanya, apakah lingkunganmu saat ini mendukung fokusmu atau justru mengaburkannya? Lihatlah meja kerjamu. Apakah ia memanggilmu untuk berkarya atau justru membuatmu ingin menunda? Lihatlah layar ponselmu. Berapa banyak notifikasi yang membuatmu sibuk tanpa benar-benar berarti? Lihatlah sekeliling rumahmu. Apakah ia menciptakan ketenangan atau malah memperkuat rasa tidak teratur yang kamu coba hindari? Lingkungan yang tidak tertata akan membuat pikiran mudah lelah. Bahkan sebelum memulai pekerjaan, kita sudah kehilangan energi karena harus memproses terlalu banyak gangguan visual dan mental. Dan dalam jangka panjang, kelelahan ini berubah menjadi keraguan pada diri sendiri. Merasa tidak produktif, merasa tidak mampu. Padahal seringkali masalahnya bukan pada kapasitasmu, tapi pada kondisi tempatmu berkembang. Stoikisme mengajarkan untuk mengatur apa yang berada dalam kendali kita. Dan lingkungan adalah salah satunya. Kita tidak bisa mengubah semua hal dalam hidup, tapi kita bisa mengatur ruang pribadi tempat kita hidup, bekerja, dan berpikir. Atur ruang fisikmu, rapikan, singkirkan yang tidak perlu, sederhanakan, ciptakan ruang untuk bernapas, berpikir, dan merasa. Atur ruang digitalmu, kurangi notifikasi, bersihkan media sosialmu dari hal-hal yang melemahkanmu secara emosional. Batasi konsumsi informasi dan pilih apa yang ingin kamu izinkan tinggal dalam kepalamu.
Atur ruang sosialmu. Pertimbangkan siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Apakah mereka memperluas pandanganmu? Ataukah mereka mempersempit keberanianmu? Lingkungan yang baik tidak perlu mewah. Ia hanya perlu memberi ruang untuk kejelasan. Karena kejelasan adalah akar dari fokus. Dan fokus adalah pondasi dari hidup yang tertata. Saat kamu mulai menata lingkunganmu, kamu tidak hanya sedang membereskan luar, kamu sedang menghormati dunia dalammu. Kamu sedang menciptakan ritme. Kamu sedang menunjukkan bahwa hidupmu layak untuk dijaga dan diarahkan. Jangan anggap remeh perubahan kecil. Meja yang rapi, ruang kerja yang bersih, waktu hening tanpa gangguan digital. Semua itu membentuk struktur yang mendukung fokus dan kejernihanmu. Jadi jika kamu merasa hidupmu berantakan, jangan buru-buru menyalahkan mentalmu. Lihat sekelilingmu, karena mungkin yang perlu dirapikan bukan jiwamu, tetapi tempat jiwa itu tumbuh. Banyak orang mengira bahwa hidup yang tertata berarti hidup yang kaku. Semuanya harus diatur, harus terencana, harus tertib tanpa ruang spontanitas. Padahal sejatinya, hidup yang tertata bukanlah penjara, melainkan jalan menuju kebebasan sejati. Tatanan bukan tentang pembatasan. Ia adalah cara untuk menjaga ruang hidupmu dari kekacauan yang tak perlu. Ia membebaskanmu dari gangguan yang menguras energi. Ia menjauhkanmu dari keputusan-keputusan impulsif yang lahir dari emosi sesaat. Dan ia memberikanmu kejelasan tentang apa yang penting dan apa yang harus dilepaskan. Dalam dunia yang penuh distraksi seperti sekarang, hidup yang tertata adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap kekacauan informasi. Perlawanan terhadap tekanan sosial yang terus memaksa kita menjadi versi orang lain. Perlawanan terhadap kebiasaan hidup tanpa arah. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, hidup ini cukup panjang bagi mereka yang tahu bagaimana menggunakannya. Dan cara terbaik untuk menggunakannya adalah dengan menyusun hidup kita secara sadar. Karena waktu tidak bisa diulang, fokus tidak bisa dibeli kembali, dan ketenangan tidak akan pernah muncul dalam hidup yang dijalani secara serampangan. Kehidupan yang tertata memberi kita ritme. Ia membuat kita tidak mudah panik, tidak mudah terguncang hanya karena satu hari yang buruk. Karena kita tahu, setiap hari punya tempatnya, setiap tanggung jawab punya porsinya, dan kita belajar untuk hidup secara utuh, satu waktu dalam satu momen. Kehidupan yang tertata bukan berarti hidup tanpa kesalahan. Tapi kita tahu bagaimana mengatur ulang arah saat tersesat. Kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan. Dan yang terpenting, kita tidak hidup berdasarkan reaksi, tetapi berdasarkan kesadaran. Bayangkan ini, kamu bangun pagi tanpa tergesa-gesa. Kamu tahu apa yang akan kamu kerjakan. Ruangmu bersih, pikiranmu tidak sesak. Waktumu terisi dengan hal-hal yang selaras dengan nilai yang kamu yakini. Kamu punya waktu untuk diri sendiri, untuk bekerja dengan fokus, untuk mencintai tanpa terburu-buru, dan untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Itulah makna kebebasan yang sesungguhnya. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan untuk melakukan yang penting, tanpa terganggu oleh hal-hal remeh yang mengacaukan arah. Hidup yang tertata adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Kamu sedang berkata, aku cukup berharga untuk menciptakan hidup yang terarah, bukan hidup yang dibentuk oleh kekacauan. Hidup yang tertata memberi kita kejelasan pikiran. Dan dari kejelasan, lahir keputusan yang lebih baik. Dan dari keputusan yang baik, lahirlah ketenangan. Ketika batin tenang, kita bisa merasakan hidup dengan lebih dalam. Kita tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai benar-benar menikmati dan menghidupi hari-hari kita. Dalam prinsip Stoik, hidup yang baik bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa mampu kita mengatur hidup sesuai dengan kebajikan. Bukan hidup yang reaktif, tapi hidup yang berakar. Bukan hidup yang sibuk, tapi hidup yang sadar. Maka jika kamu ingin merasa lebih bebas, bukan lebih banyak ruang yang kamu butuhkan, tapi lebih banyak kejelasan. Dan kejelasan hanya bisa hadir saat hidupmu tertata. Saat kamu tahu siapa dirimu, apa yang kamu perjuangkan, dan apa yang tidak akan kamu kompromikan demi kesenangan sesaat. Jangan tunggu kondisi sempurna. Mulailah dari satu sudut kecil dalam hidupmu. Rapikan, atur, sederhanakan.
Karena saat kamu menata hidupmu, kamu sedang membuka jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari, hidup yang tertata bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menciptakan ruang untuk tumbuh dengan sadar dan hidup dengan arah, bukan sekadar berjalan. Hidup yang tertata tidak datang dari keberuntungan, ia dibangun hari demi hari, langkah demi langkah. Melalui kesadaran, melalui keberanian untuk memilih yang penting, dan melalui keteguhan untuk meninggalkan yang mengganggu. 10 poin yang telah kita bahas bukan sekadar teori, tapi undangan. Undangan untuk mulai menyederhanakan hidupmu. Untuk berhenti hidup berdasarkan reaksi dan mulai hidup dengan arah. Karena setiap orang punya kesempatan untuk berubah, bukan nanti, tapi hari ini. Bukan dalam lompatan besar, tapi dalam langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Ubah ruang batinmu, ubah lingkunganmu, tegaskan nilai-nilai yang ingin kamu jaga. Dan ingat, ketenangan tidak ditemukan di luar. Ia dibangun dari dalam, dari pilihan yang kamu buat setiap hari, dari kebiasaan yang kamu jaga meski tidak dilihat siapapun. Kehidupan yang tertata bukan hanya tentang efisiensi, tapi tentang martabat, tentang menghormati waktu, pikiran, dan potensi yang telah dipercayakan padamu. Dan dari ketertataan itu akan lahir kejernihan. Dari kejernihan akan tumbuh keberanian. Dan dari keberanian itulah keberhasilan menjadi mungkin. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika kamu ingin terus menata hidup secara sadar, membangun karakter yang kuat, dan menemukan arah baru yang lebih jernih dan bermakna, silakan berlangganan channel Arah Baru. Di sini kita tidak menjanjikan motivasi yang instan, tapi kita akan berjalan bersama dengan ketenangan, kedalaman, dan refleksi. Karena arah baru bukan dicari, tapi dibentuk lewat cara kita berpikir, merespons, dan bertumbuh. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapapun yang sedang mencoba merapikan hidupnya. Karena satu suara bisa mengubah satu arah, dan arah yang tepat bisa mengubah seluruh hidup. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.